Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya, Hirsbun Arif, masih terus bisa menjumpai Anda semua. Yang senang sekali ya, liburnya panjang banget ini ya. Sejak hari Jumat, Sabtu, bukan Jumat ya, Sabtu, Ahad, kemudian Senin dan Selasa. Saya tidak tahu kalau hari ini ternyata masih libur. Tapi apapun aktivitas Anda hari ini, saya temani Anda untuk berbincang-bincang dengan banyak hal soal politik, soal apa. Tapi yang kita ngomongin hari libur jangan yang terlalu serius ya. Pasti Anda mengikuti sebagian besar soal rumah pribadi mantan Presiden Joko Widodo di Gang Kutai Utara, Sumber, Solo. Tiba-tiba di Google Map itu berubah ya namanya, mendapat nama baru Tembok Ratapan Solo. Di media sosial fenomena unik dan menarik itu langsung viral. Bahkan sejumlah media online juga rame ini memberitakannya. Ajudan Joko Widodo, Komisaris Polisi Syafri Fitriansah mengaku dia sudah tahu adanya perubahan nama di Google Map itu, tapi dia tidak bisa memastikan apakah si M punya rumah. Ini maksudnya Joko Widodo mengetahuinya. Dan Kompol Sarif menyatakan mereka tidak mempersoalkannya. Dia tidak mempersoalkannya dan tidak ada pembatasan bagi warga yang ingin berkunjung. Namun dia mengimbau agar jangan sampai mereka yang berkunjung itu melakukan aksi ratapan. Memang foto yang ini ya, ada pemuda meratap di pintu gerbang rumah Jokowi, itu sekarang ini setelah viral, katanya banyak beberapa pengunjung yang coba melakukan aksi yang serupa. Aksi seorang anak muda yang terkesan ini ya, kalau kita lihat foto dan videonya itu seperti umat Yahudi yang menempelkan kepalanya di tembok ratapan itu diunggah oleh akun IG Indobium dengan judul Tembok Ratapan Solo kini ramai dikunjungi anak muda. Narasinya begini, tembok ratapan di Solo kini jadi salah satu spot paling hype buat anak muda Gen Z. Kalau saya lihat ini keterangan akunnya, ini disebutnya bahwa ini keterangan akun yang biasa mengunggah meme, parodi, dan satir. Jadi ini tadi sebenarnya untuk bercandaan saja ya, lihatnya apakah betul anak muda tadi itu memang dia melakukan ritual seperti orang Yahudi, meratap di sebuah tembok dengan menempelkan kepalanya di tembok itu. Dan biasanya mereka kalau tradisi Yahudi kan menyelipkan kertas-kertas berupa doa-doa dan permohonan begitu ya. Nah kalau ini sebenarnya bisa menyelipkan kertas dan doa atau permohonan pada Pak Jokowi langsung kalau betul gitu ya. Tapi nggak tahu cerita sesungguhnya itu apa karena unggahan itu jadi viral dan netizen itu kemudian dihebohkan dengan berubahnya Google Map itu kalau dicek di Google Map itu nama titik koordinat yang persis dengan rumah Jokowi di kawasan Sumber di Gang Kutai Utara itu berubah namanya menjadi Tembok Ratapan Solo. Video dan screenshotnya itu menyebar luas di media. Mungkin sebagian dari Anda juga dikirimi itu ya. Saya dikirimi ini screenshot akun Instagram Fendi EWSP. Nah, di situ dia juga rupanya dia meng-screenshot itu nama lokasinya memang menjadi Tembok Ratapan Solo dengan rating 4 bintang dan tapi dalam bahasa Inggris ditulisnya Sinagog in Surakarta, Central Java. Bahkan ini ada juga yang men-screenshot sudah ada reviewnya. Itu salah satu reviewnya adalah @silverfoxhunter. Dia menulis begini, cocok banget buat kalian yang otaknya agak kurang-kurang, tapi pengen punya jabatan dengan posisi terbaik. Dijamin kekayaan dan posisimu aman, asal nggak punya malu, bereslah pokoknya. Hidup Jack Owe. Ini satir ini ya, satir dan ini pasti bukan pendukung Jokowi. Ya, dan Jack Owe ini kan maksudnya karena pada waktu di persidangan di Solo, Citizen Lawsuit kan ada dua orang teman Pak Jokowi yang pada waktu itu dia mengaku bahwa Jokowi itu adalah teman KKN mereka, dia koordinatornya dan panggilannya Jack disebutnya begitu. Makanya sekarang Jack Owi. Jelas kalau soal tembok ratapan ini dari narasinya itu merupakan olok-olok. Namun yang tidak kalah menarik itu kemudian ada ini saya sering benar dikirimin begini-begini nih apa akun media sosial karena saya memang tidak aktif di media sosial, ada kirim screenshotnya dan sebagainya. Ini saya dikirimi juga akun thread ini ya. MRA @mrabs11 gitu. Kalau saya salah mohon dimaafkan karena saya nggak terbiasa main di media sosial. Selain mengunggah fakta bahwa benar rumah Jokowi di Google Map telah berubah menjadi tembok ratapan Solo, ini akun thread ini tadi, dia juga menyertakan dua video. Sejumlah orang melakukan tahlilan, ini biasanya membaca Yasin dan sebagainya gitu di jalan di depan rumah Jokowi. Dan satunya lagi adalah sejumlah orang yang wajahnya tampak sumringah setelah bertemu dengan Jokowi dan kemudian ini saya hafal nih suaranya nih Bambang Sartono ini adalah pendukung Jokowi yang memang dia kelihatannya setiap hari mangkal di rumah Jokowi dan semacam
organizer gitu untuk orang yang melakukan kunjungan itu, dan juga wartawan-wartawan yang embedded di sana biasanya dia yang ngatur itu. Ini dia ditanya ini apa tujuannya ke rumahnya Pak Jokowi. Mereka itu ada yang satu orang pria menyatakan dia minta karomahnya Pak Jokowi. Inilah tembok ratapan Solo Gakure. Konon katanya, siapapun yang mencium dan menjilat tembok ini dengan penuh keyakinan, karier politiknya akan berjalan mulus dan penuh berkah. Dari mana ini? Pasuruan. Pertanyaannya jauh-jauh dari Pasuruan, sowan Pak Jokowi ada apa? Ingin minta karomahnya Bapak. Masya Allah, minta karomah. Siap. Oke. Terus ini tadi sudah ketemu beliau? Sudah. Bagaimana perasaannya? Senang ya. Saya telusuri beritanya benar, tahlil dan baca Yasin itu ya. Ini merupakan rombongan warga dari Brebes. Sementara yang minta karomah seperti tadi mereka katakan berasal dari Pasuruan, Jawa Timur. Jadi Anda mesti bertanya-tanya, ini betul-betul mereka tuh datang ke situ atau ada yang mengorganisir gitu. Itu yang jadi orang sekarang banyak bertanya. Tapi kalau melihat ini latar belakangnya Jokowi waktu dia menjadi wali kota Solo, dia memang jago kalau bikin event-event seperti ini. Anda tentu masih ingat ya ketika Pak Jokowi waktu itu memindahkan pasar Klidik ya kalau nggak salah itu di sana pasar Rongsokan. Itu kan waktu itu juga dibuat semacam prosesi ini malah arak-arakan. Dan pada waktu itu banyak sekali media-media internasional juga termasuk seingat saya CNN juga memberitakan, CNN atau BBC saya lupa persisnya yang memberitakan itu. Ya yang begini-begini Jokowi itu jago ya. Nah, fenomena pemberian nama tembok ratapan Solo pada titik koordinat rumah Jokowi ini, mantan Presiden RI yang ketujuh itu, bukan mantan yang kalau ketujuh ya, Presiden RI ketujuh begitu bisa saya disebutnya ya. Ya, ini merupakan anomali sosial politik dan budaya yang saya kira menarik untuk dibedah, untuk memahami apa sesungguhnya yang terjadi dengan bangsa ini ya. Kalau tembok ratapan itu jelas itu merupakan olok-olok. Tapi kalau tahlil dan yasinan kemudian serta mencari karomah tadi, kalau lihat videonya itu sangat serius loh ya. Secara sosiologis fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran ekspresi politik dari ruang fisik ke digital yang bersifat simbolik. Nah, ekspresi kekecewaan dan harapan yang berlebihan itu kemudian secara satire dimunculkan dengan tembok ratapan. Ya, ini satire politik kalau ini jelas ya. Jadi ini menunjukkan ada sekelompok masyarakat yang merasa masgul dengan fenomena banyaknya orang yang silih berganti berkunjung ke rumah Jokowi seolah rumahnya itu menjadi tempat suci dan orangnya juga menjadi orang suci karena tadi diminta mencari karomah. Karomah ini kan dalam tradisi Islam di Jawa terutama ya. Ini berkaitan dengan wali-wali ya gitu. Orang yang punya karomah itu dia bisa berhubungan langsung dengan Tuhan lah gitu dan dia bisa menjadi wasilah. Kalau dimintakan doanya itu doanya akan makbul. Berarti levelnya kalau di orang-orang ini tadi Pak Jokowi itu sudah jadi orang semacam seorang wali dong ya. Tetapi fenomena ini juga menunjukkan bahwa masyarakat kita masih terjebak dalam pola pikir patrimonialistik ya, di mana sosok pemimpin dianggap memiliki kekuatan supranatural atau keberkahan luar biasa melebihi manusia biasa. Nah, ini yang saya kira kemudian terjadi membuat benturan ya. Ada yang tahlil, karomah, tapi ada yang menyebut mengolok-oloknya dengan tembok ratapan. Ini jadi apa ya kita sebutnya? Sakralisasi versus desakralisasi. Di satu sisi ada yang mengejek, tentu ini desakralisasi. Sakralisasi dulu ya. Yang di satu sisi itu yang ada yang menggelar tahlilan dan yasinan di rumah Jokowi dan ada yang juga mencari karomah. Di satu sisi ada yang kemudian melakukan desakralisasi dengan menyebutnya sebagai tembok ratapan. Tembok ratapan ini menarik, nanti kita bahas juga apa itu tembok ratapan ya. Tapi memang saya kira perlu diseriusi juga ya kalau kemudian fenomena semacam ini terus muncul di kalangan di masyarakat kita ya, karena ini semacam krisis logika publik. Fenomena mencari karomah di rumah seorang politikus. Joko Widodo ini kan seorang politikus ya, meskipun secara resmi dia belum bergabung menjadi kader partai. Kalau dulu PDIP kan, setelah dia dipecat dari PDIP, sekarang katanya walaupun dia mendukung PSI kan dia belum jelas jabatannya apa di situ. Apakah Mr. J
yang dimaksud itu adalah Jokowi atau Jeffrey Giovanni, kan kita tidak tahu yang menjadi ketua Dewan Pembinanya. Dan kalau ada masyarakat yang kemudian mencari karomah ke rumah seorang politisi seperti Jokowi, yang padahal semua publik atau netizen banyak menyebutnya sen kiri belok kanan, menunjukkan bahwa literasi politik dan nalar kritis sebagian masyarakat kita itu masih bercampur aduk dengan mistisisme, ya. Ini adalah tanda bahwa masyarakat sedang mencari pegangan di tengah ketidakpastian, namun mencarinya pada simbol-simbol kekuasaan. Nah, ini yang jadi fenomena ini, anomali lah. Biasanya kan dulu begitu, ketika masyarakat frustasi dengan kehidupan seharian, mereka akan mencari itu yang bersifat metafisik. Nah, ini kok mencari yang metafisiknya, tapi kaitannya orang yang ini adalah politisi yang masih ingin terus berkuasa. Mari kita bahas ya satu persatu fenomenanya ini ya. Oke, kita ngomongin dulu tembok ratapan. Dari sisi digitalnya ada dua sudut pandang besar ini ya. Ya, sisi teknisnya ini ya. Dan kemudian nanti kita juga bahas sisi psikologisnya ya. Tembok ratapan bagaimana ceritanya kok bisa muncul di Google Map? Ini biasa aja kan, karena Google Map ini kan menggunakan sistem crowdsourcing ya. Bahasa Indonesia apa sih crowdsourcing? Urun daya, ada alih daya, urun daya ya, benar ini urun daya seingat saya ini. Bukan alih daya ya. Artinya platform ini mengandalkan kontribusi pengguna untuk memperbarui data. Mungkin juga mirip-mirip kayak Wikipedia gitu ya, banyak orang yang menulis, tapi ini lebih canggih lagi nih. Semakin banyak orang yang menggunakan istilah itu, nanti algoritma akan bekerja dan kemudian disebutlah sebagai namanya seperti itu. Karena ini kan prinsipnya kalau di dalam algoritma di seperti hal semacam ini di Google Map itu kan dia menggunakan user generated content tepatnya. Siapapun bisa mengajukan misalnya add missing place atau edit name dan sebagainya, itu bisa orang bisa melakukan seperti itu. Jika banyak akun terutama yang memiliki level lokal guide-nya tinggi melakukan hal yang sama secara serentak, ya algoritma Google akan menganggap informasi tersebut valid dan menerbitkannya. Anda bisa kok bikin sendiri, misalnya rumah Anda itu Anda kasih nama apa gitu ya. Seringkali Anda pesan aja ke ojol dan sebagainya, itu lama-lama nanti nama rumah Anda akan dikenal seperti itu. Nah, sekarang kalau banyak menggunakan menuju itu menyebutnya namanya itu tembok ratapan di Solo, ya jadinya seperti itu. Jadi ini, tapi kalau dalam kasus Jokowi saya kira ini ada juga kemungkinan bukan itu ya, karena kok cepat sekali dari hanya 1 hari kemudian terus tiba-tiba berubah menjadi namanya menjadi tembok ratapan. Ini mungkin semacam kita sebut sebagai vandalisme digital. Walaupun ini sebenarnya untuk olok-olok, nggak serius banget itu ya. Ini disebut apa ya? Saya agak lupa namanya. Oh, saya ingat ini karena berkaitan dengan map bombing. Nah, itu ya, itu istilahnya kalau nggak salah. Tapi Anda yang ngerti istilahnya tolong nanti dikoreksi kalau saya salah ya. Jadi ini bentuk aktivisme digital di mana simbol-simbol geografis diubah untuk menyampaikan pesan politik. Selain pesan politik juga bisa kita duga ini adalah protes. Karena sistem verifikasi Google kan seringkali bersifat otomatis ya, apalagi sekarang menggunakan artificial intelligence ya. Jadi narasi satir seperti tembok ratapan Solo bisa lolos sebelum ini, mungkin hari-hari ini kalau Anda cek mungkin sudah dihapus ya. Dihapus oleh moderator manusia, bisa dilaporkan seperti itu kan, sama juga kayak di Wikipedia juga bisa dilaporkan kalau ada hal semacam itu. Nah, ini penting juga dong kita bahas apa sebenarnya tembok ratapan itu. Tembok ratapan ini dalam bahasa Ibraninya, ini mudah-mudahan nggak salah bahasanya. Jadi disebutnya Hakotel Ha Ma'arafi atau tembok barat sebenarnya tepatnya ya, ini yang dianggap tempat paling suci bagi umat Yahudi yang terletak di kota lama Yerusalem. Kalau Anda yang sudah pernah ke sana, kalau ada Muslim, kemudian Anda berkunjung ke Baitul Maqdis gitu ya, ya di situ tempatnya juga jadi satu lah, nggak jauh lah tempatnya dari situ ya, di Yerusalem lama. Jadi tembok ini merupakan sisa dinding penahan dari bait suci kedua yang dibangun oleh Herodes Agung, yang kemudian dihancurkan oleh bangsa Romawi pada tahun 70 Masehi. Mengapa disebut tembok ratapan? Nama ini muncul karena selama berabad-abad orang Yahudi datang ke sana untuk meratapi kehancuran bait suci dan pengusiran bangsa mereka dari tanah airnya, the promised land, tanah yang dijanjikan itu ya. Mereka berdoa dan seringkali, nah tadi saya sebutkan kan, menyelipkan kertas berisi doa di celah-celah batu tembok tersebut. Nah, sekarang ini fungsinya tembok ratapan itu menjadi pusat ziarah spiritual dan simbol keteguhan iman. Bahkan ini kalau orang Yahudi ini identitas nasional ya, karena orang Yahudi ini kan bukan hanya agama, tapi dia juga identitas sebagai bangsa gitu.
Jadi sebenarnya artinya tembok barat, tapi entah kenapa kemudian jadi sekarang tembok ratapan. Nah, kalau sekarang rumah Jokowi disebut sebagai tembok ratapan Solo, ini sebuah metafora. Saya menduga ini mungkin ya si pembuatnya ini ingin menggambarkan bahwa di tempat tersebut kini menjadi lokasi di mana orang meratap. Sebenarnya ada orang juga mengadu loh, tidak meratap juga ya. Ini jadi kalau meratap itu mungkin dalam bentuk protes maupun harapan yang putus asa bisa juga seperti itu. Tapi kalau yang mengadu jelas termasuk tadi yang mencari karomah. Nah, kalau tadi berkaitan dengan karomah, berkaitan dengan tahlil dan yasin ini, saya kira kita bisa sebutnya sebagai tradisi Islam di Jawa. Lebih lekat ini pada saudara-saudara kita dari kaum Nahdiyin. Ya, yasinan kan biasanya dilakukan untuk mendoakan orang yang wafat, itu bahkan juga dalam bentuk rasa syukur, selamatan, atau juga tolak bala. Nah, mana yang dimaksudkan itu ya? Melakukan yasinan di depan rumah seorang tokoh politik itu ya kita nggak bisa sebut sebagai aktivitas spiritual biasa, ini aktivitas spiritual politik ya. Ini bukan lagi sekedar ibadah murni, melainkan pesan simbolis bahwa mereka meminta intervensi Tuhan, misalnya begitu ya. Bisa aja atas nasibnya Jokowi, mungkin kalau ini pendukung Jokowi tentu atas nasibnya Jokowi, tapi kalau itu para penentang Jokowi bisa aja ini ternyata ini mengadukan nasib bangsa yang ini diakibatkan oleh pemerintahnya Jokowi selama 10 tahun. Nah, kalau itu yang terjadi berarti ini semacam kalau dalam tradisi Jawa ini diruat gitu ya. Karomah itu secara harfiah artinya kemuliaan. Dan ini biasanya berkaitan dengan apa? Sufisme lah ya. Jadi karomah ini adalah anugerah luar biasa tadi dari Allah diberikan pada para wali yang saya sebut tadi ya, yang sangat taat ya. Karomah itu nggak diberikan pada penguasa ya karena jabatannya. Nah, kalau ini nanti kita melihatnya harus dari apa? Dari sosiologi dan apa dari Jawa ya. Kita harus melihat dari sisi itu ya, kosmologi Jawa juga begitu ya. Kalau fenomena orang datang mengharap karomah ke rumah tokoh politik ya ini sinkretisme dong ya. Ini keliru dong ya. Karena kekuasaan politik dia dianggap sama dengan kesucian spiritual. Ini biasanya sangat berbeda. Kalau dalam terminologi Jawa ada orang-orang seperti kayak Pak Jokowi misalnya raja, kemudian setelah dia lengser ke Prabon itu biasanya kemudian mandek Pandito Ratu, biasanya dia menyepi ke puncak gunung-gunung gitu ya di sana dan hanya berhubungan dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau Pak Jokowi kan masih terus aktif menerima tamu ya tamunya dan itu semua bersifat politik. Jadi ini secara psikologi massa ini ada satu yang nggak tepat gitu. Mengapa mencari karomah di rumah politisi? Nah, tadi saya mengajak Anda kan untuk ngomongin dari sisi orang Jawa ya. Sinkretisme kan di Jawa itu masih sangat sangat kuat ya. Dalam kosmologi Jawa, seorang pemimpin besar itu biasanya dianggap memiliki wahyu atau pulung, restu langit. Biasanya kan kebanyakan kalau kalau pulungnya udah hilang, itu berarti dia akan kehilangan kekuasaannya dan sebagainya gitu ya. Eh, ini biasanya meskipun jabatan politiknya berakhir, secara kultural masyarakat masih menganggap bahwa bekas atau petilasan orang nyebutnya itu tempat tinggalnya atau apapun jejak-jejaknya itu ada sisa-sisa energi spiritual dan itu bisa jadi karomah. Ini namanya percampuran antara mistisisme tradisional dengan struktur kekuasaan modern. Kalau gitu ya kan sekarang ini soal karomah dan sebagainya dikaitkan dengan mistisisme, sementara Joko Widodo itu kan struktur kekuasaan modern. Sekali lagi yang perlu kita catat bahwa Jokowi itu tidak masuk kriteria seorang Madeg Pandito lengser ke Prabon Madeg Pandito, enggak. Dia bukan lengser, dia hanya lengser ke Prabon tapi dia ingin masuk ke Prabon lagi dengan menjadikan anaknya sebagai raja berikutnya, sebagai presiden berikutnya. Nah, ini saya jadi teringat beberapa waktu yang lalu ketika Jokowi mau menjadi presiden itu kan ada muncul semacam ini sebenarnya branding ya, marketing politik tapi dibungkus dengan mistisisme ya. Ini dia sebut sebagai Satrio Piningit ya. Anda masih ingat ya pada waktu itu ya, bahkan diceritakan bahwa ketika Jokowi di sana itu ada ada lintang kemukus yang di atas langit Solo dan sebagainya. Pada waktu itu ada cerita-cerita semacam itu. Dan di Jawa biasa itu. Ini mitos Ratu Adil. Dan saya kira sebenarnya ini bukan hanya mitos dalam Jawa, tapi dalam agama lain juga ada misyah gitu ya, juru selamat dan sebagainya kan juga ada. Nah, jadi menarik ketika dua hal ini tadi bertemu, itu kontradiksi yang ironis ya. Ada yang mendesakralisasi, tapi ada yang kemudian sakralisasi. Tapi kalau ngomong-ngomong ya soal yang tadi itu fenomena ratapan Solo itu sebenarnya itu cara
cara netizen, cara anak-anak muda main dengan era digital ya. Nah, karena tadi Google Map-nya dilakukan map bombing atau digital vandalism. Dan ini sebenarnya bukan hanya pernah terjadi pada Jokowi. Ada beberapa kasus juga tokoh publik mengalami hal semacam itu. Donald Trump itu pada periode pertama. Pada waktu itu Menara Trump itu di New York ya, nggak jauh dari gedung PBB di sana pernah diubah namanya oleh netizen itu menjadi Dump Tower atau menara tempat sampah. Waktu itu seperti itu ya. Ya, pada waktu itu kan memang era kepresidenan Trump itu waktu periode pertama sangat kontroversial. Sekarang juga lebih kontroversial lagi ya sebenarnya. Gedung Putih, nah waktu rame-rame bocoran WikiLeaks ya, Anda tentu ingat ya, ada Edward Snowden juga itu ya, kemudian ada bocoran dari Edward Snowden dan sebagainya, itu kemudian pernah juga diubah. Itu lokasinya sama dengan kayak rumahnya Jokowi itu disebutnya sebagai Edward Snowden, gitu sebenarnya sebagai bentuk protes itu ya. Karena pemerintahan Amerika itu mengawasi aktivitas cyber warganya. Ya, tujuannya apa? Menciptakan jejak digital yang permanen. Jadi meskipun hari ini kalau Anda buka punya Pak Joko ratapan tembok ratapan Solo, mungkin itu Anda cek lagi, mungkin namanya sekarang sudah berubah, bukan tembok ratapan Solo lagi, sudah kembali ke semula ya, karena ini kan yang menyebar luas sekarang ini meskipun sudah dihapus, screenshotnya menyebar itu dan di media sosial screenshot itu biasanya akan abadi ya. Ini jadi stigma politik terhadap Joko Widodo dan para pendukungnya. Jadi kalau kita mencoba memahami hari-hari ini apa sesungguhnya yang terjadi, eh, secara teori tadi sudah saya sebutkan. Tapi saya mengingatkan berkali-kali, saya penting mengingatkan pada Anda semua bahwa itulah realitas para pemilih kita. Ya ini bagi para politisi ini bisa dikapitalisasi loh. Apa yang terjadi fenomena di rumahnya Pak Jokowi itu bisa dikapitalisasi untuk modal politik. Kan mereka seperti saya sebutkan Pak Jokowi sedang berusaha kembali ke istana walaupun itu melalui anaknya dan di sekarang ini pemilih di Jawa itu terbesar di Indonesia dan dengan realitas orang-orang seperti semacam itu kan ini mudah sekali untuk dikapitalisasi oleh para politisi seperti Jokowi yang dia punya pengalaman panjang, pernah menjadi wali kota Solo 2 periode, pernah menjadi gubernur DKI Jakarta hanya beberapa saat dan kemudian menjadi presiden sampai 2 periode. Saya Ersbun Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.